Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Desri Ayu Adeningsi, dengan NIM 2014040039. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika 4B Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asri Atuzeki. Di sini topiknya yaitu teori belajar dengan subtopik yaitu pandangan behavioris tentang belajar. Enjoy this video. Yang pertama yaitu pengertian. Teori belajar merupakan gabungan dari prinsip-prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan-penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang benar dan juga pemilihan materi yang baik serta penggunaan unsur desain pesan yang baik dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Selain itu, suasana belajar akan menjadi lebih santai dan lebih menyenangkan. Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak tampak. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, tetapi dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilakunya. Selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik, merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia dengan menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang dilihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip teori belajar behavioristik. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik yang pertama yaitu apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dapat dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dapat dianggap belajar sebagai teori ini. Yang kedua yaitu hal yang paling penting dalam teori ini adalah stimulus dan respon, karena itu bisa diamati. Hal-hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga yaitu adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan ini bisa berupa penguatan positif dan juga penguatan negatif. Selanjutnya yaitu hukum pada teori belajar behavioristik. Menurut Hergenhen dan Medway mengatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik itu kesiapan oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Yang kedua yaitu hukum latihan. Hukum latihan ini artinya bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga yaitu hukum efek. Hukum efek ini berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seseorang peserta didik mendapat hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan ini adalah bangga dan bahagia. Efek itu yang diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat yaitu hukum sikap.
Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap yang dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanistis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang kelima yaitu menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, contoh penerapan teori belajar behavioristik. Contoh yang pertama yaitu guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana hingga ke materi kompleks. Yang kedua yaitu selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan. Apa saja kelebihan yang didapat? Kelebihan yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua yaitu mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear. Yang ketiga yaitu dapat memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa saja kekurangannya? Yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberikan hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer telinga peserta didik. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Kekurangan yang keempat yaitu timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai teori belajar behavioristik. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.